Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu tulisan yang berjudul Qada'ul Hajat wa Tafrijul Kurubat Simatu Ahlil Muru'at. Menyelesaikan kebutuhan orang lain, memberikan solusi kepada masalah yang dihadapi oleh orang lain, itu adalah tanda orang-orang yang memiliki kebaikan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberlakukan di dunia ini apa yang disebut dengan namanya sunan kauniyah atau yang disebut dengan sunnatullah. Di antara sunnatullah yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan di alam jagat raya ini, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala melebihkan satu kelompok manusia daripada yang lain. Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kepada kelompok tertentu, di sisi yang lain ada juga kelompok yang Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki ilmu, tidak diberikan ilmu kepada mereka. Ada juga kelompok yang ibadahnya baik, ibadahnya hebat, ibadahnya juga mantap, tapi tidak dimiliki oleh kelompok yang lain. Ada sebagian orang yang memiliki kekayaan yang berlimpah, makanan, minuman, tempat tinggal, kendaraan, dan lain sebagainya. Tapi di sisi yang lain, jamaah sekalian, ada kelompok manusia, ada kelompok masyarakat yang tidak memiliki kecukupan, jangankan sandang, pangan, papan secara lengkap, tapi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling dasar sekalipun, dia mesti banting tulang, kerja keras, dan lain sebagainya. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan di dalam surat Al-An'am ayat 165. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima ataakum. Dialah zat Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian khalaifal ardi, sebagai pemimpin-pemimpin di muka bumi ini, wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, dan Allah Subhanahu wa taala angkat sebagian kalian di antara bagian yang lain beberapa derajat, liyabluwakum, untuk Allah Subhanahu wa taala menguji kepada kalian, fima atakum, atas apa yang telah diberikan kepada kalian. Atau kalau kita tadabbur surat Az-Zukhruf ayat 32, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, kamilah yang membagikan kehidupan dunia ini di antara mereka. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Ada orang yang rezekinya satu kolam, tapi juga ada orang yang rezekinya cuman satu bak, satu drum, satu ember, satu gayung, jamaah sekalian, atau mungkin satu gelas, atau bahkan mungkin ada yang satu sendok, sendoknya pun sendok teh, bukan sendok makan. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala sampaikan, qasamna bainahum ma'isyatahum. Allah yang punya hak prerogatif untuk membagi-bagikan rizki sebagai bagian dari keadilan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ketika faktanya seperti ini, tentu ada orang yang berkecukupan, ada orang yang kesusahan. Maka di dalam syariat Allah mengajarkan kepada kita, syakwal faqir ibtila'un lil ghani. Keluh kesahnya orang-orang miskin itu adalah ujian bagi mereka yang kaya. Inkisaru dhaif imtihanun lil qawi.
keluh kesahnya orang-orang yang lemah itu adalah ujian bagi mereka yang kuat. Wa fi hajatil malhub ikhtibarun lidzawi jahi was sultan. Sementara derita yang dialami oleh orang-orang yang lemah, kesusahan, ini menjadi ujian bagi mereka yang memiliki jabatan dan kedudukan. Tapi semuanya mendapatkan ujian dengan porsinya masing-masing. Nah, disinilah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan, "Famastujlibat ni'amullahi wala ustudfi'at naqmuhu bimisli ta'atihi wal ihsan ila khalqihi." Kata Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Tidaklah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat Allah diraih oleh seorang mukmin kecuali dengan dua hal. Yang pertama, bi ta'atihi, menguatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-ihsan ila khalqihi, berbuat baik kepada sesama makhluk, menolong orang yang lemah, memberikan bantuan kepada mereka yang berkesusahan. Dari sinilah rupanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, benarlah baginda Nabi SAW ketika menyampaikan dalam hadis Sahih Muslim, wali an amshiya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjidil Madinah syahra. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku berjalan untuk memenuhi kebutuhan saudaraku, itu lebih aku cintai daripada iktikaf 1 bulan lamanya di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi satu solat diberikan pahala 1000 kali solat jamaah sekalian. Kalau orang iktikaf 1 bulan berarti dia melaksanakan solat wajibnya saja 150 kali solat, 5 kali 30. 150 dikali 1000 berarti 150.000 kebaikan dari sholat wajibnya. Belum kalau berjamaah kali 27. Belum kalau dia sholat sunnah dikali 1000 juga. Tetapi kebaikan yang demikian berlimpah ruah itu jamaah sekalian, kata Nabi SAW, tetap saja berbuat baik, menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh orang-orang yang kesusahan, memudahkan orang yang kesulitan, itu jauh lebih baik pahalanya, lebih hebat pahalanya daripada ibadah mahdhah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini jamaah sekalian kita sedang melaksanakan ibadah saum, yang salah satu ajaran pentingnya adalah bagaimana bisa care dan bisa peduli kepada sesama, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Hadirin ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam saum kita nahan makan, nahan minum supaya terasa, kata Imam Ar-Rafi'i, ada banyak kelompok manusia yang mengalami musibah yang sama, kelaparan, kehausan, bukan hanya 1 bulan, bukan hanya 12 atau 13 jam, tapi mereka mengalami hal tersebut itu tahunan jamaah sekalian. Wabil khusus hari ini jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita menengok ada 4 negara di Afrika yang mengalami kelaparan yang sangat hebat. Ada Nigeria, ada Somalia, ada Sudan Selatan, ada Yaman. Di 4 negara ini jamaah sekalian, ada 23 juta orang yang mengalami kelaparan, dan kalau tidak tertolong mereka bisa meninggal secara massal. Ada 110 orang di Somalia, dalam kurun waktu 48 jam mereka meninggal karena kelaparan. Ada sahabat di Yaman, dia katakan 1/10 menit sekali ada balita di bawah 5 tahun yang meninggal karena kelaparan. Data FAO mengatakan ada 6 juta orang, ada 6 juta balita di dunia per tahun meninggal karena kelaparan. Rata-rata per hari ada 25.000 orang meninggal per hari karena kelaparan jamaah sekalian. Total kelompok masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri di dunia ada 763 juta orang. Luar biasa sekali hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Sementara di sisi yang lain jamaah sekalian yang dirahmati Allah, 1,3 miliar ton makanan yang dimasak oleh manusia itu terbuang ke tempat sampah dalam 1 tahun. Atau kalau dirupiahkan, diduitkan, itu sebesar 750 miliar dolar. Dan makanan yang terbuang ini menyebabkan percepatan pemanasan global nomor 3 setelah pembakaran fosil atau bahan bakar kendaraan bermotor di dunia ini jamaah. Ikhwatul iman dirahmati Allah, di Indonesia saja makanan yang terbuang per tahun 13 ton. 13 ton jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maaf, 13 juta ton makanan per tahun yang larinya ke tempat sampah. Nah, ada hal yang paradoks, bagaimana mungkin ini terjadi? Di sisi lain ada orang yang begitu luar biasa, makan aja susah. Anak-anak di Yaman hari ini mereka kalau ingin makan jamaah sekalian, mereka korek-korek tong sampah. Bukan hanya sampah kalau di Suriah, anak-anak di Suriah hari ini mereka nyari potongan-potongan roti kecil begitu. Di mana? Di tanah. Subhanallah. Kita melihat videonya luar biasa. Ada sedikit, mohon maaf jamaah sekalian, seperti ayam yang lagi nyari makanan. Itu manusia kalau di sana. Luar biasa jamaah sekalian. Ikhwatul iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah peluang sesungguhnya yang bisa kita dapatkan. Oleh karena itu sekali lagi jamaah sekalian, Islam menjadi agama yang paling depan. Orang kesusahan kudu ditolong, orang kesulitan kudu dibantu. Bukan hanya umat Muhammad yang diajarkan seperti itu, tapi juga para nabi, para rasul yang lain sebelum Rasulullah, karakter Islam tidak berubah. Nabi Musa alaihi salam di dalam Al-Qur'anul Karim, ketika Nabi Musa keluar dari Mesir menuju Madian, di satu tempat melihat ada 2 orang perempuan yang mengembala kambing, tapi mereka tidak bisa memberikan minum kepada binatang ternaknya karena banyak laki-laki. Apa yang dilakukan oleh Musa? Musa tidak tinggal diam jamaah sekalian. Fasaqa lahuma thumma tawalla ila dhilli qala rabbi inni lima anzalta min khairin faqir. Al-Qasas ayat 24. Musa langsung bantu kepada kedua gadis ini, yang kemudian satu di antaranya menjadi istrinya, putrinya Nabi Syuaib alaihi salam. Demikian juga Nabi Yusuf alaihi salam jamaah sekalian dirahmati Allah, ketika dia menjadi seorang budak karena diperjualbelikan setelah masuk di dalam sumur, dikerjai sama saudara-saudaranya, dijual di Mesir, dibeli oleh penguasa Mesir, tapi kemudian setelah besar mendapatkan ujian, masuk penjara. Di dalam penjara itu apa yang dilakukan oleh Yusuf alaihi salam? Nabi Yusuf alaihi salam gemar sekali menolong orang-orang yang ada di dalam penjara. Ada orang yang punya mimpi ditakwil oleh Yusuf, ada orang sakit diurus oleh Yusuf, sehingga Nabi Yusuf alaihi salam dikatakan mendapatkan gelar, dibilang oleh penduduk penjara, inna naraka minal muhsinin. Ternyata Yusuf, engkau adalah orang yang baik. Kata Imam Ad-Dhahhak, kana ihsanuhu idza marida rajulun fi sizni qama alaihi. Kebaikan Yusuf di dalam penjara itu kalau ada orang sakit diurus oleh Yusuf. Wa idza dhaqa alaihi al-makan wassa'alahu. Kalau tempat sempit Yusuf alaihi salam mengalah. Wa idza ihtaja ahadun sa'ala wa jama'a lahu. Kalau ada orang yang butuh makanan atau apa bantuan, Yusuf yang menginisiasi untuk mengumpulkan bantuan tersebut. Responsif jamaah sekalian. Demikian juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar itu jamaah sebelum dia menjabat sebagai khalifah, Abu Bakar biasa memerah susu bagi penduduk Madinah. Ibu-ibu yang tua renta dibantu oleh Abu Bakar. Ketika Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah, orang-orang kampung mengatakan, al-an la yahlibu lana. Sepertinya mulai hari ini tidak ada lagi orang yang bantu memerah air susu kambing atau ontak kita. Tapi apa kata Abu Bakar? Inni la arju alla yukhrijani ma dakhalat minal khilafati an syai'in kuntu af'aluhu qablaha.
Kata Abu Bakar, wahai penduduk Madinah, orang-orang yang biasa aku bantu. Abu Bakar katakan, saya berharap jabatan yang sedang saya duduki sekarang sebagai khalifah itu tidak merubah gaya hidup yang selama ini aku lakukan. Yang biasa aku bantu akan tetap aku bantu. Yang biasa aku tolong akan tetap ditolong. Demikian juga sahabat Umar, jamaah yang dirahmati Allah. Umar itu biasa dia datang ke rumah seorang janda. Dan dia masuk ke rumah tersebut, kemudian dia keluar. Satu hari diintip oleh Tolhah, ada apa Amirul Mukminin masuk ke rumah seorang perempuan? Siangnya Tolhah masuk ke rumah tersebut. Ternyata di dalam rumah itu, jamaah sekalian, ada seorang nenek tua, jompo, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian Tolhah bertanya kepada nenek tersebut, apa yang dilakukan oleh orang tadi malam, Nek, di rumahmu? Kata sang nenek tersebut, orang ini sudah biasa datang ke rumahku sejak sekian tahun lamanya. Apa yang dia lakukan? Dia beresin rumahku, dia siapkan makanan minuman yang aku butuhkan, dia bersihkan tempat tidurku, dia bersihkan kotorannya. Subhanallah. Itu dilakukan Umar radhiyallahu an, nolong orang lain, jamaah sekalian. Sehingga Tolhah mengatakan, ya, kata Tolhah kepada dirinya, wailun laka sakalatka ummuka ya Tolhatu aamirul mu'minin tuttaba. Dia katakan, celakalah engkau wahai Tolhah, apakah engkau berani-beraninya ngintip, memata-matai apa yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Jamaah, kalau kita buka sejarah, subhanallah, akan banyak waktu yang kita butuhkan, akan banyak kitab yang mesti menulis kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, spirit inilah sekali lagi yang sedang kita pelajari dari madrasah Ramadan, lebih care kepada yang lain. Karena itu kalau kita melihat video tayangan bagaimana kaum muslimin baik di sini ataupun di luar negeri ketika bulan Ramadan di Madinatul Munawwarah, jamaah subhanallah, bukan orang yang mencari makanan untuk berbuka, tapi makanan yang mencari orang yang mau buka puasa. Itu orang kan di sana nyiapin makanan buka puasa. Bahkan yang punya makanan itu, jamaah sekalian, mereka mesti nyewa calo-calo, bahasanya joki gitu ya. Tolong cariin orang yang mau makan di tempat saya. Jauh-jauh tuh Pak, 500 meter, 200 meter, orang tuh sudah digandeng, dituntun tuh. Mau makan nggak di tempat saya? Dituntun, jamaah sekalian, supaya nggak lepas. Di tengah jalan ngeliat, kayaknya ini lebih enak nih, dia pindah. Enggak, dituntun. Taruh tempat duduk. Subhanallah. Itulah akhlak Islam, jamaah sekalian. Nolong kepada yang lain, bantu kepada orang lain. Termasuk juga di kita. Berbagai masjid, tidak ada masjid yang kekurangan makanan, jamaah sekalian. Ada saja orang-orang yang dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong orang lain. Ingin makanannya disantap oleh orang lain. Spirit ini, jamaah sekalian, spirit yang luar biasa sekali. Dan rupanya, ini mau terakhir, spirit inilah yang dimiliki juga oleh para pejuang Indonesia. Saya ingin menyampaikan kepada jamaah, hadirin sekalian, selain 17 Agustus, itu 45 hari kemerdekaan kita, tapi juga ingat, kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan pada hari ini, jamaah sekalian, 9 Ramadan 1364 Hijriah. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman, setelah itu rakyat Aceh memberikan pesawat kepada Republik Indonesia, si fulan menyumbang, si fulan menyumbang dan lain sebagainya. Kita bisa baca sejarah. Itulah kebaikan umat Islam. Kenapa begitu baik? Karena diajarkan oleh Quran, oleh sunnah untuk care kepada yang lain. Dan setelah dia membantu, jamaah sekalian, gak minta balas budi itu Pak. Saya pengen jabatan ini, saya pengen jabatan itu, gak ada, jamaah sekalian. Gak ada ceritanya itu dalam sejarah Islam. Ulama balik lagi ke pesantren, para santri balik lagi ke pesantren. Yang melanjutkan ngurus negara siapa? Ya mereka para pejabat, para teknokrat dan lain sebagainya. Dan mereka tidak merasa perlu, enggak. Oleh karena itu hadirin sekalian, maka agak heran kalau hari ini senantiasa umat Islam itu dianggap tidak bineka, dianggap tidak Pancasilais,
dianggap tidak pro kepada pluralisme dan lain sebagainya. Kalau seandainya itu terjadi pada umat Islam, udah nggak ada yang namanya Indonesia, udah nggak ada yang namanya, mohon maaf misalkan ya, kalau umat Islam mau, mungkin agama yang lain akan menanggung akibatnya. Tapi itu nggak pernah terjadi di tanah di Republik Indonesia. Kenapa? Karena Menteri Agama dulu Pak Alamsah Prawira Negara mengatakan Indonesia mesti bersyukur kepada kebaikan umat Islam. Kalau tidak ada umat Islam, nggak akan mungkin ada satu negara yang namanya Indonesia. Kenapa jamaah sekalian? Ketika Undang-Undang 45 disahkan 18 Agustus, ada satu hal yang mengganjal dan umat Islam legowo, siap untuk menerima tidak dicantumkannya 7 kata dalam sila pertama atau dalam pembukaan undang-undang. Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban untuk menjalankan syariatnya, dengan kewajiban umat Islam untuk menjalankan syariatnya, itu dihapus tidak apa-apa. Ini kebaikan, ini adalah spirit yang diberikan oleh umat ini, dan mudah-mudahan dibaca dengan baik oleh orang-orang yang memangku kepentingan di negeri ini kembali jamaah sekalian. Hadirin ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya cuma satu jamaah sekalian. Kesimpulannya adalah mari lebih care, lebih peduli kepada mereka yang membutuhkan, kepada mereka yang kesusahan, susah apa saja. Kalau orang miskin dibantu oleh orang kaya, kalau orang yang bodoh dibantu oleh orang yang pintar, kalau orang sakit dibantu oleh dokter dan lain sebagainya. Itu adalah inti dari ajaran Islam, dan itu adalah inti dari yang namanya takwa, di mana kita sedang melaksanakan ibadah puasa pada hari ini yang tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.